Jemaat sekalian, saya akan membacakan bagian firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah ini dari 1 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar ia jangan menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Sampai demikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya memahaminya, tetapi menjadi pelaku firman tersebut. Saudara, minggu lalu kita sudah melihat di dalam miniseri 1 Timotius 3 ini bagian yang pertama, bahwa teks ini berlaku bukan hanya bagi para pemimpin Kristen, tetapi berlaku bagi setiap orang Kristen. Kalau Anda ingin bertumbuh serupa dengan Kristus, maka keserupaan dengan Kristus itu ditampilkan melalui karakteristik yang barusan kita baca bersama. Itu sebab saudara-saudara, kalau setiap orang Kristen harus menampilkan semua hal tersebut, sopan, bijaksana, bukan peminum, peramah dan seterusnya, apalagi pemimpin gereja. Saudara, hari ini di bagian kedua ini, saya mengajak saudara untuk melihat lebih dalam lagi ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-7 lebih khusus. Kemudian nanti kita akan menyinggung ayat yang 8 sampai yang ke-13 pada waktu kita membahas kualifikasi diaken. Khotbah ini saya beri judul Be the leaders you wish your church had. Jadilah pemimpin yang kau harap gerejamu miliki. Saudara, kita yang harus berdoa agar Tuhan membentuk di dalam diri kita karakter Kristus, agar Kristus itu terbentuk, form in you. Nah saudara, ini penting karena di zaman ini saudara, orang-orang yang layak, yang siap untuk menjadi pemimpin gereja tidak banyak. Kita harus berdoa saudara agar semakin gereja memikirkan akan masa depannya, akan efektivitasnya melayani dunia ini. Saudara, gereja itu dapat semakin menjadi pabrik pemimpin. The church as leadership factory. Nah saudara, apa yang perlu diperhatikan gereja? Ada 3 poin yang saya ingin sampaikan hari ini dari ayat yang kedua sampai ayat yang ke-7, dan saya akan mengajak saudara untuk memperhatikan ayat-ayat ini bersama-sama. Saudara, ketika Paulus dan Barnabas itu menunjuk penatua di berbagai kota yang mereka layani di dalam perjalanan misi mereka yang pertama, khususnya di Kisah Rasul 14 ayat 23, mereka tidak menyebut kata diaken, tetapi hanya menunjuk penatua-penatua di setiap kota. Artinya saudara adalah bahwa pemimpin gereja, kepemimpinannya itu ada di tangan para penatua, bukan diaken. Jadi di dalam beberapa kota itu kemungkinan besar tidak ada diaken. Di Filipi 1 ayat 1 kita tahu saudara, di jemaat Filipi itu mungkin ada diaken, tetapi tidak di dalam semua gereja. Itu sebab the leadership of the church is in the hands of elders. Nah saudara, kita melihat di dalam kepenatuaan dan kepemimpinan gereja ini, poin yang penting sekali adalah bahwa karakter itu lebih penting daripada kompetensi. Karakter itu lebih penting daripada kompetensi. Karena kalau saudara lihat, di dalam daftar itu sekitar 15 atau ada yang mengatakan sampai 20, tergantung bagaimana Anda mengkategorikan karakteristik ini saudara.
Semua hal yang ada di dalam daftar ini tidak bicara mengenai job description, tugas kerja. Tidak bicara mengenai skill kecuali satu, yaitu cakap mengajar. Tetapi hal-hal yang lain, saudara, itu bicara mengenai siapa diri pemimpin tersebut. Saudara, akan banyak tinta yang akan tidak dipakai, saudara. Akan banyak lembaran-lembaran kertas yang tidak akan dijadikan buku oleh komentator, oleh scholars. Kalau Paulus menjelaskan dengan gamblang apa tugas seorang penatua, apa tugas seorang diaken. Tetapi dia tidak melakukan itu karena yang ada dalam pikiran Paulus, yang lebih penting adalah karakter orang tersebut. Saudara, di dalam disiplin ilmu manajemen, seorang pakar manajemen itu pernah mengatakan begini, saudara. It doesn't matter where the bus is going. What matters is you get the right people on the bus and the wrong people off the bus. Saudara, maksudnya adalah kalau kita itu ada di dalam sebuah bis, dan organisasi itu adalah bis, gereja itu misalnya sebuah bis, saudara, yang penting adalah Anda harus punya orang yang tepat di dalamnya, dan orang-orang yang tidak layak itu tidak ada dalam bis itu. Sehingga kemanapun bis itu melaju pasti sampai kepada tujuannya. Tetapi kalau ada orang-orang yang salah di dalam, maka saudara, bis itu tidak akan pernah menuju ke tempat yang seharusnya. Saudara, message ini saya kira juga muncul di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Dan ini karakteristik yang sangat basic, yang sangat dasar. Paulus tidak bilang begini, kamu harus memiliki minimal S2 untuk menjadi pemimpin gereja. Kamu harus punya kepribadian yang extrovert, ya, yang type A personality, yang aktif bukan pasif. Kamu harus bagian dari bangsawan gitu ya, berdarah biru dan seterusnya. Engkau harus punya kemampuan leadership minimal itu yang mumpuni. Saudara, dia tidak menyebutkan semua itu. Tetapi hal yang dia sebutkan itu adalah bukan seorang pemabuk, bukan seorang pemarah. Saudara, semua orang juga harus punya semua hal itu, bukan? Kita sebagai orang Kristen juga harus menjadi orang yang bukan pemarah, bukan pemabuk, dan menjadi ayah yang baik di rumah dan seterusnya. Saudara, sesuatu yang sangat basic, karena menurut saya pada waktu saya membaca ini yang lebih penting adalah hal-hal yang kita lakukan sehari-hari. Itu sebabnya, saudara, kalau Anda itu pandai berbicara, Anda adalah seorang orator publik, belum tentu Anda itu layak menjadi pemimpin gereja. Kalau Anda memiliki begitu banyak talenta rohani, belum tentu Anda itu layak menjadi pemimpin gereja. Kalau Anda itu punya aset yang begitu besar dan menyumbang banyak hal, berkontribusi bagi pekerjaan Tuhan di gereja, belum tentu Anda layak menjadi pemimpin gereja. Bahkan, saudara, kalau Anda itu adalah lulusan seminari, Anda punya gelar teologi, belum tentu Anda layak menjadi pemimpin gereja kalau karakter Anda tidak menampilkan karakter Kristus. Saudara, yang penting dalam kepemimpinan rohani, sebagai seorang gembala untuk mengembalakan domba-domba Allah, Anda harus memiliki karakter gembala agung kita. Itu sebabnya, saudara-saudara, apa yang Paulus katakan, semua hal ini adalah karakter yang bisa dilihat secara eksternal dan orang tahu. Saudara, orang akan tahu apakah Anda seorang pemarah atau peramah. Ini adalah perilaku eksternal yang orang bisa amati. Apakah Anda itu seorang yang hamba uang, akan kelihatan dari bagaimana Anda memakai uang, menyusun prioritas pengeluaran Anda, dan seterusnya. Dan orang akan tahu akan hal itu. Ini bukan sesuatu yang ada dalam hati, tapi bisa diobservasi oleh orang lain. Mari kita lihat beberapa hal yang muncul di sana.
Ya, misalnya saudara, dikatakan di sana Anda harus seorang yang dapat menahan diri. Dalam slide Anda bisa melihat daftarnya, sebelah kiri itu positif, sebelah kanan itu negatif. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, bukan peminum, bukan pemarah, pendamai, bukan hamba uang. Saudara, kita tidak akan membahas satu demi satu daftar ini, karena saya kira bukan itu yang diinginkan oleh Paulus secara mendalam. Nanti saya jelaskan di poin yang kedua, saudara. Tetapi saya akan singgung beberapa hal saja. Saudara, yang dimaksud dengan dapat menahan diri itu tidak over, tidak memiliki ekses di dalam segala sesuatu yang saudara lakukan. Pada waktu dikatakan bijaksana dan sopan, itu artinya segala sesuatu itu, saudara, ada ordernya. Jadi cara kita berperilaku itu ada ordernya, ya, tidak sembarangan, tidak asal-asalan, tidak eratik gitu ya. Perilaku kita adalah perilaku yang tidak ekstrim, saudara. Yang menarik saya kira di sini adalah kata suka memberi tumpangan. Saudara, kata aslinya itu adalah orang yang cinta akan orang yang asing, ya, love of strangers, philoxenos. Yang maksudnya adalah, saudara, kita bukan hanya peduli dan mengasihi orang-orang yang kita kenal, tetapi ini adalah kualitas, yaitu mengasihi orang-orang yang kita belum kenal. Ini bukan hanya masalah mengajak orang untuk datang ke rumah kita, membuka rumah kita dan ngajak makan malam sama-sama, saudara. Tetapi lebih dari itu, kita itu mempedulikan kebutuhan orang lain yang kita bahkan tidak kenal, karena kita rindu untuk melayani dia. Yang berikutnya, saudara, kita lihat yang negatif. Di sana ada 3 hal yang saya kira muncul, saudara. Dia bukan orang yang memiliki akses terhadap, pertama, anggur, yang kedua, kemarahan, dan yang ketiga adalah uang. Jadi anggur, rasa marah, dan uang. Saudara, kalau 3 hal ini menjadi bagian dari hidup kita secara berlebihan, artinya misalnya, saudara, kita itu minum alkohol dan mengabusnya, saudara, Anda tidak layak menjadi pemimpin gereja. Kalau misalnya kita itu adalah orang yang katanya percaya kepada Tuhan, dia berdaulat, menjaga hidupku, menjamin masa depanku. Tetapi setiap hari ternyata kita itu bekerja setengah mati untuk cari uang. Kita hidup untuk bisa menjadi kaya, saudara. Saudara, itu berarti Anda adalah hamba uang dan Anda tidak layak untuk menjadi pemimpin gereja. Saudara, yang lain adalah Anda bukan seorang pemarah. Artinya Anda tidak dikuasai oleh keinginan untuk mendominasi di dalam meeting, di dalam pertemuan-pertemuan. Anda tidak merasa diri superior, tidak congkak, tidak agresif, karena Anda tahu bahwa kepenuhan Allah tidak berdiam di dalam diri Anda. Anda tidak menganggap orang lain itu sebagai sapi perah, kelinci percobaan, atau ayam potong gitu ya. Tetapi Anda tahu ada hal yang Tuhan berikan secara baik untuk menjadi strength-mu, tetapi ada kekurangan-kekuranganmu. Itu sebab Anda sadar bahwa Tuhan, aku adalah orang berdosa. Ada hal-hal yang aku perbuat yang akan membuat aku jatuh, itu sebab aku butuh orang lain. Dan itu sebab aku tidak bisa mendominasi semua di dalam pelayananku. Saudara, itu artinya kita menjadi orang yang gentle, yang pendamai, yang bukan pemarah. Jadi saudara, poin pertama ini adalah karakter. Itu jauh lebih penting daripada kompetensi. Kompetensi bisa dipelajari, karakter itu jauh lebih sulit saudara dibentuk. Yang dimaksud Paulus, kalau Anda belum menunjukkan
trajektori, arah Anda memiliki karakter-karakter ini, Anda tidak layak menjadi pemimpin. Yang kedua, saudara, poin yang kedua adalah gereja itu basi karena reputasi pemimpin. Yang menjadi concern Paulus adalah reputasi publik dari pemimpin gereja. Saudara, yang menarik sekali dari daftar karakteristik ini adalah bahwa tidak ada satupun, kecuali mungkin cakap mengajar, yang adalah eksklusif karakter Kristen. Saudara, ini adalah satu komentar dari scholar yang bernama Gordon Fee. Di dalam komentarnya membahas bagian ini. Dia berkata bahwa yang menarik dari daftar ini semua nggak Kristen. Maksudnya adalah di luar gereja pun para pemimpin-pemimpin masyarakat itu akan juga mementingkan hal semacam ini. Pemarah, sopan, bijaksana, dan seterusnya. Jadi saudara-saudara, kalau Anda melihat Paulus memulai dengan kalimat tak bercacat, ya, above reproach, blameless, without fault, itu beberapa translation dalam bahasa Inggris, cannot be spoken against. Jadi itu ada semacam payung begitu ya. Seorang pemimpin gereja itu harus orang yang tidak bercacat. Nah, yang menarik saudara, dari daftar 1 sampai 7 itu untuk penatua dimulai dengan kata tak bercacat, ya, karakter tak bercacat, dan diakhiri saudara dengan apa? Punya nama baik di luar jemaat, ayat yang ke-7. Itu menjadi bookend, saudara. Ya, semua karakter itu ada bookendnya, yaitu dia orang yang tak bercacat, dan kemudian diulang lagi, dia harus punya nama baik di luar jemaat. Saudara, apa arti semua ini? Yang pertama, saudara, Anda harus tahu bahwa tidak bercacat ini artinya bukan tentu seorang pemimpin gereja itu tidak lagi bisa berbuat dosa karena dia itu suci 100%, mukanya putih seperti malaikat. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah tak bercacat dalam bagian ini adalah Anda tidak punya area kelemahan yang menjadi kebiasaan dosa yang bisa dipakai orang untuk menyerang Anda, bahkan menyerang gereja Tuhan Yesus. Konkretnya adalah Anda tidak misalnya korup di dalam hal finansial dan orang itu tahu, saudara. Anda tidak jatuh di dalam area seksual berkali-kali, atau Anda tidak punya penyelewengan di area doktrinal yang begitu jelas, saudara, sehingga orang itu kebingungan. Anda ini berada di dalam posisi yang mana? Jadi saudara, di dalam area finansial, seksual, doktrinal, moral, Anda tidak punya kebiasaan dosa yang membuat orang itu akhirnya mencibir nama baik gereja. Sehingga akhirnya Kristus, kemuliaannya, nama baiknya itu dihina orang. Saudara, arti daripada tak bercacat ini, dia tidak punya rahasia yang dia tutup-tutupi. Karena hidupnya adalah seperti buku yang terbuka di rumah, di gereja, di kantor, dimanapun dia berada. Dia adalah orang yang sama. Artinya tidak bercacat adalah istrinya dan anaknya itu dapat bersaksi bahwa ia itu menunjukkan ke-9 rasa buah roh di rumah sebagaimana dia itu di gereja. Tidak berarti tiap hari 9 rasa buah roh itu terus ditunjukkan pagi, siang, malam. Karena berarti dia sempurna. Tidak, tetapi maksudnya secara keseluruhan. Orang-orang yang paling dekat dengan dia sekaligus dapat mengatakan, iya, orang ini semakin hari semakin berubah. Dan dia orang yang pertama yang akan mengakui kesalahannya di hadapan Tuhannya dan di hadapan kami, orang-orang yang paling dekat dengan dia. Saudara, nama baik di luar jemaat itu artinya adalah kalau Anda ingin tahu apakah dia layak menjadi pemimpin, Anda harus tanya orang-orang yang ada di tempat kerjanya, di kantornya. Apa yang dia lakukan, bagaimana dia bersikap di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Itu akan menentukan, saudara, apakah dia itu layak untuk menjadi pemimpin gereja.
Apakah dia layak untuk berkhotbah di hari Minggu? Jadi apa yang dia lakukan weekdays itu akan menjadi indikator kelayakannya, saudara. Bagaimana tetangganya itu akan berkomentar tentang sikapnya di dalam keseharian hidupnya. Bagaimana orang-orang yang belum percaya, saudara, di dalam hidup sosialnya itu akan berkomentar terhadap orang ini. Saudara, itu caranya kita tahu apakah seorang layak menjadi pemimpin atau tidak. Saudara, yang luar biasa dari bagian ini ketika saya mencoba merenungkan lagi, saudara, dan membaca beberapa buku tentang hal ini. Salah satu komentator mengatakan hal yang sangat menarik, saudara, bahwa apa yang Paulus tuliskan itu persis sama dengan pola yang dia tuliskan di dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7 tentang kasih. Saudara, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, ini adalah passage yang seringkali kita dengar pada waktu ada pernikahan. Gitu ya. Dan dikatakan bahwa 1 Korintus 13:4-7 tentang kasih itu adalah satu gambaran kasih yang luar biasa ideal dan indah dan romantis. Tapi saudara tahu, ketika Rasul Paulus menuliskan itu dan surat itu dibacakan di hadapan jemaat Korintus, saudara, orang-orang yang mendengar itu kupingnya pasti merah, saudara. Kenapa? Karena itu bukan definisi atau deskripsi kasih, tetapi Paulus mengatakan bahwa, hei jemaat Korintus, kamu adalah jemaat yang sudah ditebus, dibayar lunas oleh Allah dengan darah Kristus yang mahal, tetapi hidupmu tidak menunjukkan kesabaran, kemurahan hati, dan seterusnya. Sehingga saudara, Paulus sebetulnya sedang menegur mereka karena seharusnya mereka menunjukkan kasih yang A, B, C, D, E, tetapi mereka tidak melakukan itu, saudara. Orang-orang Korintus yang sangat arogan, yang bersikap kekanak-kanakan, dan seterusnya. Nah, persis sama di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. Paulus itu sedang mengatakan bahwa di dalam jemaat Efesus yang kepadanya surat ini diberikan, ada pemimpin-pemimpin gereja yang karena apa yang mereka lakukan maka gereja itu menjadi kacau, saudara. Ada pemimpin-pemimpin gereja yang hidup untuk keuntungan finansial, itu sebab dia mengatakan bahwa seorang pemimpin gereja itu bukan hamba uang. Kenapa? Karena ada false teachers, guru-guru palsu yang menjadi pemimpin gereja yang seperti itu di gereja Efesus, saudara. Ada orang-orang yang hidup seksualnya tidak karu-karuan di jemaat Efesus dan menjadi pemimpin. Itu sebab Paulus mengatakan, saudara, bahwa dia adalah seorang kepala keluarga. Dia adalah seorang suami dari satu istri. Saudara, karena ada di sana pemimpin-pemimpin palsu seperti itu. Itu sebabnya, saudara, seorang komentator mengatakan begini, 1 Timotius 3 itu bukan tentang daftar syarat, ya, bahwa untuk menjadi pemimpin kamu harus menjadi pemimpin yang seperti ini, A, B, C, D, E. Tidak. Tetapi yang Paulus sedang katakan adalah kamu jangan menjadi pemimpin yang seperti ini. Jadi Paulus itu justru memberikan counter argumen. Kalau jadi pemimpin gereja, jangan jadi pemimpin yang seperti ini. Tetapi jadilah pemimpin yang peramah. Jadilah pemimpin yang tahu bagaimana mengepalai keluarga, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena pemimpinmu yang palsu yang sekarang ini tidak seperti itu. Sudah, itu yang dia maksud. Itu sebabnya karakteristik ini tidak lengkap pastinya, ya, tetapi untuk mengcounter apa yang terjadi di dalam gereja. Jadi Paulus ini sangat-sangat praktikal, sangat-sangat relevan apa yang dia tulis dengan konteks lokal. Ini sudah pentingnya kita belajar Alkitab baik-baik untuk tahu apa aplikasinya pada jemaat mula-mula, pada gereja Efesus dalam konteks ini, sebelum kita memikirkan aplikasinya untuk hari ini, untuk kita. Seringkali karena kita terburu-buru memikirkan aplikasi untuk hari ini, kita salah mengaplikasikan ayat-ayat firman Tuhan. Jadi ini bukan persyaratan, tetapi ini adalah salah satu daftar karakteristik yang mengatakan jangan jadi pemimpin yang seperti
pemimpin palsu di Efesus yang melakukan ABCDE yang ada dalam daftar ini. Yang ada dalam benak Paulus adalah jangan jadi pemimpin yang akan menghancurkan kesaksian gereja, reputasi gereja. Jangan menjadi pemimpin yang membuat orang itu merasa akhirnya disgusted dengan apa yang terjadi di dalam gereja. Saudara, celakanya hari ini begitu banyak pemimpin gereja yang kehidupannya lebih jelek daripada pemimpin masyarakat. Saya pernah mengatakan kepada teman saya, saudara, kalau setiap kali ada pemimpin gereja itu jatuh dan saya diberikan $1, maka saya sudah menjadi milioner hari ini. Artinya adalah begitu banyak sekali orang-orang yang sedemikian. Kalau kita bukan seorang yang pendamai, tetapi justru suka membuat gara-gara, baik itu secara face to face ataupun di sosial media, lalu gereja itu dikenal oleh masyarakat, pemimpinnya itu suka berantem, saudara, sampai Kementerian Agama itu mengeluarkan surat dan meminta ayo damai, ayo jangan berantem di dalam, saudara. Itu namanya membuat reputasi gereja menjadi negatif. Itu sebabnya, saudara, pada waktu Paulus setelah dia memberikan umbrella statement itu, seorang yang above reproach, dia mengatakan dia harus menjadi suami dari satu istri. Saudara, kalau membahas ini secara mendalam, saya harap di dalam PA, KTB Anda bisa membahas ini secara mendalam. Apa artinya suami dari satu istri? Yang dimaksud dengan suami dari satu istri itu mengundang berbagai macam interpretasi, saudara. Ada yang mengatakan ini artinya adalah bahwa seorang penatua itu harus menikah. Jadi yang single tidak boleh. Ada yang mengatakan bahwa seorang penatua itu harus hanya menikah sekali. Kalau misalnya istrinya itu mati lalu dia menikah lagi dengan perempuan lain, dia tidak layak menjadi pemimpin gereja. Tapi saudara, dari struktur kalimat bahasa aslinya, miarginaikos andra, artinya sebetulnya dari suami dari satu istri adalah bahwa dia itu one woman man. Dia adalah seorang laki-laki yang tidak kedip-kedipan, tidak flirting dengan perempuan lain, saudara. Tetapi dia itu setia dengan perempuan yang adalah istrinya. Dia tidak menciptakan kesempatan di mana dia itu bisa berduaan dengan perempuan lain, tetapi pada waktu dia menemukan dirinya tanpa sengaja ada dalam situasi itu, dia langsung kabur. Seperti Yusuf digodai istri Potifar, dia langsung lari. Ini yang dimaksud dengan suami dari satu istri. Kesetiaan di dalam pernikahan kepada satu perempuan. Yang berikutnya, saudara, reputasi ini penting itu sebab Paulus mengatakan dia bukan seorang petobat baru. Karena jangan-jangan nanti kalau dia petobat baru, dia menjadi sombong. Saudara, perhatikan, Paulus sudah berkata begini, jangan dia petobat baru, karena nanti dia nggak ngerti doktrin. Dia tidak bilang begitu. Tapi jangan dia menjadi petobat baru, supaya nanti dia tidak jadi sombong. Artinya karakternya belum matang, saudara. Karena nanti akan mempengaruhi reputasi gereja. Kalau pemimpinnya itu, merasa paling pintar, paling rohani, dan semua grup lain dijelek-jelekin, saudara, maka itu bukan pemimpin Kristen yang punya karakter seperti Kristus. Jadi saudara bisa lihat apakah dia layak menjadi pemimpin gereja dari perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya. Kalau seringkali dia menyerang orang lain, mengecilkan orang lain, menganggap diri paling benar, paling rohani, dan seterusnya, maka saudara, Anda bisa mengatakan dia ini punya karakter mirip seperti seorang petobat baru karena begitu sombong dan tidak bisa menjadi pemimpin gereja. Yang berikutnya, saudara, dalam slide berikutnya Anda lihat, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Jadi bukan hanya dia itu setia kepada istri, kepada satu perempuan dalam hidupnya, tetapi dia juga harus menjadi kepala keluarga yang baik. Saudara lihat koneksi yang sangat dekat antara church and home.
antara gereja dan rumah tangganya. Tidak berarti bahwa setiap ayah Kristen itu layak menjadi pemimpin gereja. Tetapi artinya, saudara, setiap ayah yang Kristen itu harus punya fungsi seperti seorang penatua di gereja. Dan saudara perhatikan ayat yang ke-5 dan 6 ini dibutuhkan 2 ayat untuk membahas tentang family life. Itu sebabnya ini begitu penting, saudara. Karena gereja itu harus berfungsi lebih seperti keluarga, seperti rumah tangga, daripada seperti bisnis. Itu sebab jangan saudara mencari pemimpin gereja yang adalah seorang bisnismen yang sukses. Seorang entrepreneur yang berhasil. Karena dia hebat di perusahaannya, dia dijadikan pemimpin gereja. Itu namanya Anda tidak mengerti 1 Timotius 3. Karena gereja itu lebih mirip rumah. Saudara datang ke rumah orang, saudara lihat bagaimana dia itu berinteraksi dengan istrinya, dengan anak-anaknya. Dari sana saudara tahu apakah dia layak menjadi seorang pemimpin gereja. Karena rumah tangga kita, keluarga kita itu adalah church yang dalam bentuk mini church. Ya, jadi sangat gamblang dan tidak perlu penjelasan jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri. Bagaimana ia dapat mengurus jemaat Allah? Saudara, ini tidak bicara tentang harus jadi sempurna, menjadi ayah, menjadi suami. Tetapi saudara, secara umum istri dan anak-anaknya itu mengasihi dan menghormati dia. Saudara, jadi poin yang kedua ini adalah gereja basi karena reputasi pemimpin. Itu sebab saudara, orang-orang seperti Donald Trump, pemimpin besar, presiden negara berkuasa, dia pun tidak layak menjadi pemimpin gereja lokal. Dunia itu terkejut setengah mati pada waktu Donald Trump menjadi presiden. Tapi gereja itu tenang-tenang saja pada waktu banyak sekali orang seperti Donald Trump itu menjadi pemimpin di dalam gereja. Orang yang kaya materi, miskin spiritual. Yang karismanya tinggi tapi kerohaniannya rendah. Yang piawai berorasi di panggung namun setiap kali dia datang di hadapan tahta kasih karunia Allah, dia membisu, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saudara, yang terakhir yang muncul adalah skill, yaitu cakap mengajar. Ini poin saya yang ketiga dan terakhir. Cakap mengajar ini bukan soal kemampuan, bukan soal pengetahuan, tetapi soal kemampuan. Ya, jadi bukan hanya kita ngerti doktrin, tetapi mampu menjelaskannya dengan baik, mampu menguraikannya sehingga itu dimengerti oleh orang-orang yang sederhana, oleh anak yang berumur 10 tahun sekalipun. Saudara, Einstein itu berkata bahwa jenius itu adalah kemampuan untuk menjadikan yang kompleks menjadi simple tanpa oversimplify, ya. Jadi Anda membuat yang kompleks jadi simple, tetapi tidak kemudian menjadikannya oversimplified, disederhanakan sedemikian rupa sampai ngawur, saudara. Enggak. Tetapi cukup sederhana tetapi tidak salah. Itu yang dimaksud dengan genius. Kenapa ini penting, saudara? Karena seorang pemimpin gereja, seorang penatua, bedanya dengan diaken, saudara. Karena ini tidak ada dalam diri diaken, adalah bahwa dia harus mendisiplin jemaat yang jelas-jelas tidak bersikap sesuai dengan firman Tuhan. Itu sebab dia harus tahu benar firman Tuhan dan mampu mendisiplin orang, menjelaskan itu salah, ini benar dengan akurat. Sebabnya Ibrani 5 ayat 12 itu mengatakan begini, saudara. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu susu, bukan makanan keras.
Saya sering kali berpikir, saudara, apakah ini bicara mengenai mayoritas jemaat hari ini? Yang mestinya banyak dari kita yang seharusnya sudah makan makanan yang keras, sudah bisa menjadi pengajar. Tetapi karena kita tidak ingin bertumbuh di dalam karakter serupa Kristus, kita tidak belajar firman Tuhan baik-baik, maka saudara, sedikit sekali yang kedapatan layak memimpin karena dia cakap mengajar. Saudara, itu sebab mari kita terus belajar Alkitab baik-baik, sehingga saudara ditemukan terbiasa mengunyah makanan-makanan yang keras, mampu menjelaskan, mampu mendisiplin, memperbaiki orang yang berada dalam pengajaran yang salah, sehingga saudara itu layak dipakai Tuhan jadi pemimpin gerejanya. Saudara, kesimpulannya adalah jikalau pemimpin gereja tidak memiliki karakter seperti Kristus, Anda tidak layak menjadi pemimpin gereja. Saudara tahu di dalam sebuah studi yang dilakukan oleh McKinsey Consulting, saudara, umur rata-rata dari perusahaan 500 global terbesar di dunia menurut Standard & Poor S&P 500 di tahun 1958 itu umur rata-rata adalah 61 tahun. Hari ini, saudara, rata-rata perusahaan itu hanya berumur 18 tahun. Bahkan McKinsey itu memprediksi, saudara, sekitar tahun 2027, 75% dari perusahaan yang ada di dalam daftar S&P 500 itu tidak akan ada lagi. Sudah mengerikan. Umur perusahaan itu hanya 18 tahun. Saudara, gereja Tuhan, kalau bukan karena the sovereign grace of God, kasih karunia Allah yang berdaulat itu yang menopang gereja, maka gereja juga akan ambruk tidak sampai 18 tahun. Saudara. Kenapa? Karena begitu banyak pemimpin-pemimpinnya yang reputasinya di luar itu sangat-sangat membuat nama Kristus itu dihina dan diinjak-injak orang. Karena begitu banyak pemimpin Kristen yang tidak menampakkan karakter Kristus. Bagaimana mungkin, saudara, gereja menjadi tempat di mana jemaat dapat diubahkan oleh Injil Kristus apabila gereja itu dipimpin oleh orang-orang yang mengajar Injil namun hidupnya belum diubahkan oleh Injil tersebut. Saudara, saya ingat untuk menutup pada waktu saya remaja. Saya kaget sekali ketika membaca di koran. Seorang majelis, seorang bapak yang berinisial XYZ. Ya, Anda tidak usah cari siapa dia, karena tidak ada orang yang inisialnya XYZ. Dia itu dijadikan tersangka, diajukan ke pengadilan karena dia melecehkan karyawannya. Saya kaget sekali karena saya tahu orang ini. Tapi saudara tahu yang lebih mengagetkan adalah ketika pada hari Minggunya saya datang ke gereja dan saya melihat dia di depan gereja menyambut jemaat dengan senyum seperti senyum malaikat, sementara namanya itu terpampang di koran menjadi tersangka. Saudara, gereja di dalam masa yang sangat-sangat kritis diancam kepunahan karena pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Tetapi saudara, di sisi lain saya juga bersyukur kalau ada orang-orang yang ketika membaca 1 Timotius 3 ini berkata seperti Rasul Paulus dalam slide berikutnya, siapa ya Tuhan? Siapa yang sanggup menunaikan tugas pelayanan ini? Karena ini begitu sulit, begitu berat untuk menampilkan karakter Kristus. Saudara, memang tidak ada orang yang akan mampu menunjukkan karakter Kristus ini setiap hari dimanapun dia berada. Tidak ada, saudara. Tapi saudara, kita bersyukur Yesus mampu. Dia sudah menghidupi hidup dengan ketaatan yang penuh sebagai pengganti dosamu. Dan dia itu mati di atas kayu salib untuk menebus dosamu. Sehingga semua penghukuman Allah, murka Allah akan dosa kita itu tertimpa kepadanya. Kemudian dia dibangkitkan dari kematian untuk pembenaranmu. So itu sebabnya, meskipun Anda tidak mampu menunjukkan semua karakter Kristus itu, Kristus sendiri sudah dengan penuh taat sehingga dia
dikasihi oleh Allah Bapa. Dan sekarang saudara dan saya itu ada di dalam Kristus, maka saudara-saudara, Dia mengasihi kita bukan karena kita itu saleh dan rohani dan taat penuh, tetapi Dia mengasihi kita karena Kristus Yesus. Dengarkan baik-baik, saudara. Allah tidak mengasihi kita sejauh mana saudara itu menjadi serupa Kristus. Tetapi Allah mengasihi kita karena kita berada di dalam Kristus, yaitu 100%. Dan tidak akan pernah keluar dari 100% itu. Karena Anda sudah memiliki keamanan di dalam Kristus. Itu sebabnya Allah mengasihi kita karena hidup Anda dan saya tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau Anda merasa tidak mampu, tidak layak, sebetulnya itu permulaan yang baik. Berdoalah Tuhan yang memampukan Anda, melayakkan Anda. Di dalam Kristus Yesus, Dia senantiasa menerima kita dan akan terus bekerja menyempurnakan apa yang Dia sudah mulai dalam diri kita. Maukah saudara menjadi pemimpin gereja, dipakai Tuhan untuk mengembalakan kawanan domba-domba yang Dia percayakan kepada kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Apa yang kami tidak mampu lakukan, Kristus sudah melakukannya dengan sempurna ya Tuhan. Dan di dalam Dia, Engkau mengasihi kami terlepas dari kekurangan kami. Itu sebab ya Tuhan, tolong kami yang berkata hari ini meresponi firman Tuhan, ini aku ya Tuhan, pakai aku. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.